acara berikutnya adalah sambutan dari perwakilan tim pengembang LPMI Al-Izzah kepada Bapak Profesor Chandra Fajri Ananda MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah bahwa hari ini kita berkumpul di suasana yang berbahagia karena anak-anak kita sebagian besar lulus dan melanjutkan pendidikannya. Sekali lagi selamat kepada tim guru baik dari yang laki maupun perempuan, termasuk kepada pimpinan pondok Ustadz Al Imron. Yang kedua, selamat datang juga kepada tamu-tamu kita, Pak Fajar, Pak Kus, Pak Johari, yang lama saya sudah tidak pernah ketemu, serta orang tua yang berbahagia. Saya sebenarnya mungkin akan bercerita tentang fenomena yang terjadi terakhir-terakhir, mungkin 5 tahun terakhir, di mana ada banyak pergeseran nilai di dunia maupun di Asia yang menunjukkan bahwa kita memang harus berubah. Jadi dunia sekarang ini mengalami pergeseran yang cukup kuat, yang tentunya membutuhkan perubahan juga di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah umat Islam itu mampu menjawab perubahan-perubahan itu? Kalau kita baca, hampir sebagian besar, kenapa ayat-ayat suci itu tadi dibaca oleh anak-anak kita, kemudian bagaimana kita harus menjadi generasi Qurani, intinya adalah bagaimana kita menjadi orang atau menjadi umat yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan yang hanif. Hanif itu cenderung kepada kebaikan. Dalam konteks ekonomi atau dalam konteks berkehidupan sosial, umat Islam itu harus mampu menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi tidak bisa bahwa umat Islam itu tidak mampu mengejar yang namanya perubahan yang terjadi saat ini. Saya contohkan sekarang, ada anak perempuan dari teman saya, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. Kita sudah tahu bahwa ada banyak mudorotnya bagi perempuan itu yang bekerja di kantor-kantor, yang bekerja di institusi-institusi baik pemerintah maupun swasta. Sehingga orang tuanya melarang anak ini untuk bekerja. Kamu jangan bekerja di ruang-ruang terbuka publik. Akhirnya anak ini kebetulan alumni Brawijaya bahasa Inggris. Pekerjaannya menarik. Pekerjaan dia melamar kepada Facebook. Mungkin 80% anak-anak kita memiliki Facebook, baik secara normal artinya legal, izin sama pondok, karena pondok juga melarang ya, atau di rumah mereka bikin pas pulang. Tetapi bukan untuk having fun. Mereka melakukan, putrinya teman saya ini punya anak 2, jadi sambil mendidik anaknya di rumah, dia menganalisis Facebook sekitar per hari harus 50 Facebook, menganalisis trennya. Jadi trennya anak-anak ini, misalkan si Fulan senengannya berteman dengan ini, kalau belanja sukanya ini. Semua data-data itu dipakai oleh siapa? Oleh para pengusaha. Pengusaha tidak lagi menggunakan interview itu untuk mendapatkan informasi atau data. Nah, dengan bekerja segitu paling 1 hari 1,5-2 jam bekerja di depan komputer sambil menyusui anaknya. Gajinya udah 15 juta dari Facebook. Saya melihat ini adalah fenomena modern yang harusnya
Kalau kita misalkan ada anak, mungkin anak-anak ada yang diterima di kedokteran atau mungkin nanti jadi pengacara gitu ya. Mungkin ke depan dokter tidak lagi consultation itu melalui harus tatap muka, tetapi hanya melalui video conference. Jadi anak-anak sudah hanya di rumah, kalau ada pasien yang mengeluhkan sakit ini, konsultasinya pakai video conference. Dan ini artinya apa? Bahwa dunia itu sudah semakin terbuka. Bisa jadi nanti sekolah tidak perlu lagi bangunan-bangunan tinggi yang sangat mahal. Coba sekarang mau belajar, kapan hari itu saya diminta ceramah, saya ingin tahu nama lain dari Al-Quran. Di Google gitu aja, itu udah keluar hampir sekitar 15 macam. Ada Al-Bayan gitu ya, Al-Huda, Al-Furqan, itu langsung muncul semua. Pertanyaannya, apakah harus duduk di kelas saya untuk mendapatkan ilmu ini? Ini juga pengalaman anak saya sendiri. Anak saya sendiri yang nomor 1 itu saat itu melahirkan bayinya di Tokyo. Saya sama ibunya nggak bisa datang ke sana, dia sendirian. Kalau di Indonesia kan kalau sudah mau bayi, mau lahirkan kan semua neneknya ada, bapak ibunya ada. Dia sendirian. Habis itu bayinya keluar tuh bintik-bintik ini. Dia semua Google. Kalau bintik-bintik ini solusinya gimana? Oh harus diginikan dan seterusnya. Artinya apa? Self education, mau berubah, mau membaca, mau merubah dirinya, itu adalah kunci dari pendidikan itu sendiri. Sehingga kalau anak-anak kita ini sudah diajari Al-Quran, bahkan pada yang hafidz 5, 10 juz dan macam-macam, tetapi hatinya itu masih atos ya. Dan itu di Al-Quran dijanjikan, kalau dia tidak mau mendengar apapun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya, maka anak-anak itu tidak akan berhasil. Bahkan ayat-ayat berikutnya adalah menceritakan orang-orang munafik. Artinya, kalau kita sudah mulai tidak mau mendengarkan kebaikan, sudah tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik, tidak mau berkata-kata yang baik, maka siap-siaplah kita menjadi orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, mestinya pendidikan itu harus membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cenderung kepada kebaikan, hatinya lembut. Target kita bukan anak-anak yang harus pinter, anak-anak yang harus IP-nya tinggi kalau dalam perguruan tinggi atau nilainya semua A. Ada banyak cerita keberhasilan anak-anak kita atau anak-anak yang penemu-penemu itu bukan anak-anak yang IP-nya excellence. Bill Gates itu di PHK dari perguruan tingginya, ya. Kemudian kalau kita baca Einstein, dia juga tidak diterima di salah satu institut di Jerman. Artinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya inti dari pendidikan itu bukan meraih gelar macam-macam. Yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bahwa anak-anak harus siap berubah, harus positif menghadapi perubahan. Dan harusnya sekolah menanamkan tata nilai yang semacam itu kepada anak-anak untuk siap menghadapi dunia yang semakin terbuka. Yang kedua, kalau kita perhatikan sekarang ini, yang namanya lapangan pekerjaan bagi anak-anak itu tidak lagi hanya kerja di bank, jadi dokter, atau mungkin jadi apa. Sekarang ini kebetulan saya itu sekarang jadi ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis di Indonesia. Saya juga Vice President untuk ABES 21 di Asia. Jadi saya punya kantor di Tokyo. Makanya karena anak saya di sana, saya mau sehingga saya bisa rutin visit anak saya di sana dibiayai negara. Nah, yang menarik adalah bahwa tren pendidikan sekarang ini sudah tidak lagi berkaca pada pendidikan yang ada di kelas-kelas. Ini mungkin juga perlu kita pikirkan, misalkan apakah anak-anak ini setelah lulus ada nggak pantauan. Saya masih ingat dulu pada waktu kita merancang pengembangan Al-Izzah ke depan, kita masih ingat, mungkin Ustadz Imron, Ustadz Jahwari masih ingat bahwa nanti kita menginginkan anak-anak kita ini jadi ibu yang very strong, jadi ibu rumah tangga yang pinter,
strong secara kesehatan, juga secara mental. Salah satunya adalah kita tanamkan anak-anak kita berwirausaha. Dulu rencananya mereka menanam anggrek, ya. Kemudian setiap weekend kalau ada orang tua visit, mereka berjualan. Karena menjual sesuatu ada 2 atau 3 hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, anak-anak berlatih berkomunikasi. Berlatih komunikasi. Lucu kalau anak-anak kita diajari berdagang terus diem. Yang beli siapa? Yang kedua, bukan hanya berkomunikasi tetapi meyakinkan orang. Kita nggak mungkin jualan sesuatu tanpa mengconvince orang bahwa barang saya bagus. Dan kalau berbohong di situ ya tidak akan laku lagi berikutnya. Di situ nanti peranan agamanya. Gitu. Tetapi berkomunikasi bahwa barang ini bagus, ini menjadi kunci bagi anak-anak kita untuk nanti tidak harus bekerja di luar. Mereka bisa bekerja di rumah dan semuanya online. Nah, dalam konteks itu, maka seharusnya anak-anak kita tanamkan selalu bercerita, selalu ngomong, selalu berkontak atau membuat komunikasi dengan banyak orang. Sehingga yang perlu kita pikirkan sebenarnya adalah apakah pendidikan yang selama ini sudah kita lakukan menjadikan anak-anak yang bisa bercerita. Anak-anak, saya punya adik, ini keluarga saya aja saya ceritakan. Dua-duanya dokter. Satu adik saya di Jogja, satu di sini yang dokter Limanto itu. Yang adik saya di Jogja itu kalau saya sakit, aku kok nggak enak badan ya gini, langsung ngomong obat, mas ini, sudah selesai. Kalau adik saya yang di sini, yang dokter Limanto ini, aku sakit ini terus gimana? Oh itu sebabnya ini mas, dijelasin, digambar gitu. Sehingga pasiennya lebih banyak. Jadi kalau kita perhatikan, kemampuan komunikasi, kemampuan meyakinkan orang, itu nanti akan membawa keberkahan tersendiri bagi adik-adik seandainya nanti berprofesi apapun. Saya itu punya grup sebagai tim ahli Menteri Keuangan, ada 7 orang. Yang 3 itu alumni dari rata-rata dari Amerika ya, dari Cornell. Yang 3 dari Birmingham, Inggris. Yang 1 saya itu dari Jerman. Tapi nggak ada saya itu runtutannya gitu. Teman-teman nanya, ini Pak Chandra dulu bisa masuk ke tim kita dari mana? Saya juga nggak ngerti gitu. Cuma kata teman-teman kalau ada saya itu rame pembicaraannya, sehingga everyone happy. Artinya kemampuan berkomunikasi itu menjadi kunci selain kita punya modal pinter tadi. Ada banyak orang pinter yang kemudian dia asosial. Dia nggak mau temannya, dia kalau sekali dia ngomong tuh seperti paling pinter sendiri gitu. Nah ini adalah proses edukasi yang harusnya kita mampu tanamkan ke anak-anak kita selain hal-hal teknis yang sudah rutin kita ajarkan. Nah yang ketiga, anak-anak kita ini harus diajarkan. Saya masih ingat omongannya Ustadz Imron pada zaman itu Ar-Rahmah. Itu yang disampaikan oleh anak saya nomor 2 karena dia Ar-Rahmah. Kalau mondok itu ilmu itu untuk hidup. Bahasanya Pak Imron itu aja, singkat. Ilmu itu untuk hidup. Terus anak saya nanya ke saya, maksudnya gimana Pak? Kalimat itu apa maksudnya? Artinya kalau kita sudah memiliki ilmu, harusnya kita bisa survive. Tapi tendensi sekarang kalau kita lihat di data-data statistik, sumbangan pengangguran dari perguruan tinggi itu makin besar. Saya punya teman di Pondok Gontor, saya tanya, kalau kamu gagal jadi pengusaha itu dulu apa? Pokoknya kalau alumni Pondok Gontor 2 aja. Yang 1 jadi kiai, kalau gagal jadi kiai jadi pengusaha. Sudah, karena pegawai negeri macam-macam, harus penyetaraan, harus ini gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah anak-anak ini semua nanti kepingin jadi pegawai bank, walaupun bank syariah, tapi kan meninggalkan anaknya sampai sekian jam, atau kepingin jadi dokter yang praktek di mana-mana gitu, anaknya sakit malah nggak ada yang, atau menjadi dokter yang tadi jadi layanannya tidak offline,
layanan tidak offline, tapi layanannya online. Artinya apa? Berarti mulai dari sekarang kita mampu harus mendesain bagaimana outcome-nya anak-anak nanti ini ke depan. Yang paling penting menurut saya adalah yang ketiga, kemampuan anak-anak berlatih wirausaha. Nah ini di fakultas saya sudah saya tanamkan itu, anak-anak sudah kita kasih akhir tahun dari sekian semester itu harus punya usaha. Kemarin saya tanya ada satu mahasiswa anak Batu, dia punya usaha itu jualan anggrek, dia foto anggreknya terus di online kan, itu laku, omsetnya 10 juta Pak. Dan dia cuma kuliah aja, pekerjaannya moto anggrek jual, yang ngelayani pegawai yang udah punya pegawai satu, usianya masih 18 tahun, bentar lagi lulus. Bayangkan kalau kita mulai dari adik-adik ini, mungkin dipikirkan bagaimana mulai berpikir wirausaha. Karena tanpa itu, dan Nabi, profesi utama Nabi adalah pedagang. Saat saya ada diskusi dengan Pak Sutrisno Bakhir, beliau cerita, sekarang ini 13 pengurus utama di PP Muhammadiyah, semuanya itu doktor dan guru besar. Pekerjaannya diskusi, nggak punya duit semua. Jadi kalau ada kegiatan nyari sumbangan. Itu salah. Kita mulai harus mencari para pengusaha yang memang komitmen kepada agamanya besar. Nah kalau nanti misalkan 10% dari anak-anak kita ini menjadi pengusaha, insya Allah Ustadz Imron itu amal jariahnya mengalir terus. Karena setiap amalan yang mereka lakukan kita dapat juga share-nya gitu, sebagai shareholder-nya. Nah oleh karena itu kita perlu menanamkan kewirausahaan itu kepada anak-anak kita, terutama yang SMA. Nah, tinggal adalah bagaimana membangun interpersonal yang tadi sudah saya sebut ke depan tadi. Misalkan kemampuan komunikasi, kemampuan hal-hal teknis juga perlu kita ajarkan. Komputer tidak lagi diajarkan untuk email atau untuk ini gitu ya, untuk main-main, tapi diharapkan sudah memiliki anak-anak bisa membranding produknya di sana. Let's say untuk kerudung misalkan. Kemarin kebetulan saya ke Malaysia. Di Malaysia saya ketemu anak-anak muda. Saat itu saya berdua, saya sama Pak Rektor, bertiga sama Pak Warek 1, Pak Prof. Kusmartono. Yang jemput ini perempuan yang jilbabnya gede-gede itu juga. Mereka berdua, Prof, ini kami yang harus jemput Prof, dan nanti hotelnya sudah kita sediakan. Mereka yang bawa mobil. Kecepatan di Malaysia itu dia 130, 140 Pak. Saya udah gini-gini, saya nggak pernah disupiri perempuan, terus kecepatan segitu. Tapi yang saya lihat positifnya adalah perempuan very strong. Harusnya begitu. Nggak boleh perempuan itu begini. Bagaimana anak-anak kita melahirkan anak-anak yang sehat, generasi yang sehat kalau ibunya sakit-sakitan? Nggak mungkin. Berarti harus sehat. Yang kedua, dia PD, confidence, ya, melayani kita dengan batas-batas syar'i. Prof, itu mohon tasnya dibawa sendiri ya, saya nggak kuat ngangkat itu berani ngomong begitu. Sehingga saya terinspirasi, saya akan ngomong begini di Alizah itu. Yang ketiga, pada saat masuk kantornya, ruko cuma 2 ruko, ya 2 ruko. Prof harus ketemu manajer kami. Saya pikir manajernya tuh besar, perutnya gendut gitu ya. Ketemu anaknya pakai kaos t-shirt begini, biasa gitu. Assalamualaikum, terus ngobrol-ngobrol. Berapa omset bisnis? Masih muda, usianya 22 tahun. Dia alumni dari Maryland University dekat Washington sana. Terus saya bilang, saya pernah di sana. Terus dia cerita, oh ya, bisnis saya ini Prof, basisnya aplikasi. Jadi dari HP. Ini untuk membantu UKM dan banyak. Berapa omsetmu? 22 juta ringgit. Kalau dirupiahkan hampir sekitar 120 miliar. Itu usia 22 tahun. Nah kayaknya anak-anak muda kita 22 tahun masih minta uang orang tuanya deh. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini,
anak-anak di sana sudah mulai berani keluar dari jalur mau jadi PNS lah, mau jadi ini, dan ini harus kita geser. Nah, di situ pertanyaan berikutnya secara menyeluruh, di mana posisi agama untuk menghadapi perubahan-perubahan tadi. Agama mengajarkan keteguhan. Ada banyak ayat yang mengajarkan kita nggak boleh bersedih, nggak boleh putus asa. Walaupun Al-Quran juga mengatakan manusia itu adalah letaknya suka mengeluh, lupa, berkeluh kesah. Tapi itu adalah yang selemah-lemahnya iman. Sehingga kalau anak-anak kita sudah terdidik di sini, harapan saya anak-anak bisa kokoh. Kalaupun itu masih kurang hasilnya, kita rubah. Karena agama kita tidak point to point. Agama kita menilai itu dari effort kita, dari keinginan kita untuk berubah. Makanya ada banyak ayat yang mengatakan bahwa perubahan yang kita lakukan itu akan membawa dampak yang besar, itu akan membawa kita pada kelompok-kelompok orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Pak Imran sempat menyitir apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada waktu hijrah, yang dipikir cuma dua. Satu, yang pertama adalah nyari masjid, yang kedua nyari pasar. Sudah. Sehingga kalau anak-anak kita ini mau setelah di sini adalah nyari masjidnya, yang kedua adalah nyari pasarnya. Nah, itu harus kita ciptakan. Saya pikir tantangan kita ke depan, saya berharap nanti dengan kurikulum yang dibangun, bahkan sekarang kan trennya anak-anak kita ini sekolahnya tidak lagi di gedung-gedung seperti ini ya, mereka homeschooling, karena di situ ada kreativitas yang cukup besar. Tren ini harus kita jawab. Mungkin kita nggak perlu, saya katakan mana Pak Rektor, mungkin kita sudah eranya goodbye untuk membangun gedung yang tinggi-tinggi di Brawijaya itu. Kita sudah harus offline. Pada waktu saya ke Southern Queensland di Australia, kampusnya se-Brawijaya, muridnya 200.000 Pak. Yang 110 itu online student. Ada di Amerika, ada di sini gitu. Sehingga kemampuan-kemampuan untuk itu yang harus kita tanamkan. Yang terakhir saya ceritakan juga kejadian di Cina. Cina itu kan kalau bayang kita komunis ya Pak ya. Tapi mereka ini betul-betul karakter pedagang yang hebat. Saat trennya adalah Middle East ekonominya bagus ya, Amerika down, di Eropa itu down. Jadi di Eropa sekarang pengemis itu banyak. Jadi jangan bangga rambutnya dipirang atau pakaiannya seperti orang Eropa. Banggalah sebagai orang Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang economic growth-nya adalah paling positif. Kita tertinggi se-Asia yang 5,2% ini. Oleh karena itu, kalau saya perhatikan tren dunia sekarang itu mengarah kepada kita. Nah, kita pada saat ini harusnya sudah siap menerima perubahan itu dan mengambil kesempatan kita. Kalau kita gagal, mungkin satu generasi lagi kita harus jadi penonton lagi, ya. Kalau adik-adik, mungkin anak-anak saya yang belajar tentang ekonomi internasional, ada G7 ya, negara-negara sukses itu 67% PDB dunia dikuasai G7 itu saja. Itu almost hampir 30 tahun. Jadi kebijakan ekonomi dunia ya untuk kepentingan negara 7 itu aja. Kalau G20 hanya tambah 5%. Jadi hampir sekitar 70%, 72% PDB di dunia ini dikuasai 20 negara saja. Jadi kayak Afrika itu dibom hancur, enggak ada masalah. Ekonomi dunia jalan. Jadi bayangkan, dunia ini sangat tidak adil. Oleh karena itu, kemampuan kita membangun komunikasi, kemampuan kita mengembangkan wirausaha harusnya menjadi titik balik bagi umat Islam untuk menjadi pemimpin di negara ini. Ya, kalau ini gagal kita, maka ya kita akan menjadi mungkin satu generasi lagi kita harus menunggu. Saya pikir itu pesan yang saya berikan. Moga-moga ini bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk Bapak Ibu semua, dan semoga Allah memudahkan semua rencana kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum.